Jak lebur kanyangkah yang tidak kepada seseorang, bagus sejauh maupun jangan terlalu sering menyangka buruk kepada orang lain, karena itu menjadi energi negatif. Ingat loh ya, sesuatu yang keluar dari hati itu akan sampai kepada hati yang lain. Tapi jika bahasanya itu hanya di bibir, itu akan masuk pada telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Faham? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, malam hari semangken kita dipertemukan boleh dalam pengajian malam Senin. Ular muka popon apa saya kelako boten kau oleh serang perajunan sedaja zikir, ta'lim, ta'allum ban sedaja nanti amal sekut laku iterema sarang Allah ban teti asbab selamatna mulai dari barzakh sampai kita masuk ke surga. Malam hari manggen boten kaula badhe matur dalam setong hadis saya riwayatake diceritakan dari Abdurrahman ibni Muawiyah. Qala Ibrahim bin Ali an Ibad bin Ishaq an Abdurrahman ibni Muawiyah an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yanju minhum ahadun. Ada tiga hal yang bila mana dilakukan oleh seseorang tidak ada yang selamat dalam hidupnya. Tak ada selamat. Bila kaula ban panjenengan campuran iki, Pak, ada yang bahasa Indonesia, bahasa Madura, karena ada yang tidak ngerti bahasa Madura. Ada tumbiri mire jahi ada. Kering India enggak tak lem tahu bahasa Madura. Dan ada juga sebagian orang luar Madura, domisili di Madura, masih juga kurang paham bahasa Madura. Ada tiga hal yang bila mana dilakukan oleh seseorang tidak ada yang selamat dari tiga hal itu, pasti akan membawa mudarat, nyambi macakit mau nilakoni telok hal menika. Maka menurut ejapa masalah jauhi. Siap? Insya Allah. Walan langsung siap, tak kok tak mampu. Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada, kalian itu tidak punya kehendak kecuali Allah yang berkehendak. Jadi guleban sampean gak dintoh, namung Allah yang punya kehendak. Guleban panjenengan minabi kon ngelakonna cek langsung tim mas teh, tapi ada bu kon. Satu, adzan. Apa adzan itu? Prasangka. Prasangka. Menjandeng Madura kanyangka. Bodo orang kanyangka. Napa kanyangka paningkan? Polaruaan ya. Polaruaan ya. Ambui jeklah pola. Polaruaan ya. Tako de iya. Tak kanyangka. Polarua icapok penyakit. Polarua jahat. Perangakin. Jika kita menyangka seseorang kait to alakoni kebagusan, nyangka seseorang alakoni kecubaan, berarti kita mendorong kepada seseorang tersebut suatu energi jelek, didorong ganggu alako kecubaan. Faham? Gula ngabala kebinian. Jadi ngaki. Laki nembian bisa bian dicurigai melolo. Nang. Pola bini boleh. Nang jagal bekel.
Pola abi ni boleh. Pola abi ni boleh. Pola abi ni boleh. Di budi ni selake panega asal ada maksud abi ni boleh. Ada. Tidak ada yang lain dalam hatinya kecuali dia. Siap. Ini boleh. Tidak ada. Sama sekali dalam hatinya tidak ingin mendua. Tidak akan pernah berpaling ke lain hati. Tapi melolong. Pola abi ni boleh. Pola abi ni boleh. Pola andi boleh. Dorongan seperti itu, prasangka seperti itu akan menjadi energi negatif. Masuk ke hati, apa boleh pas sampai ke hati? Jadi bah, bini bah, udah mau ya? Jadi sambian, kau mencengah, bagian grup tepote. Saya budi grup mukena bagian perukuan ya yang cek burlebur kanyangkah yang tidak kepada seseorang bagus sejauh maupun jangan terlalu sering menyangka buruk kepada orang lain karena itu menjadi energi negatif. Ingat loh ya, sesuatu yang keluar dari hati itu akan sampai kepada hati yang lain. Tapi jika bahasanya itu hanya di bibir, itu akan masuk pada telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Paham? Jelas? Makanya sampean jangan pernah menyangka seseorang. Sudahlah, jangan disangka. Doanya pula ada iya. Pula ada iya. Mungkin ini, mungkin ini. Karena didorong terus akan menjadi motivasi. Karena sudah jadi motivasi, tiba. Lebih baik bagaimana? Doa. Kalau ternyata ada tetangga yang sudah melakukan seperti itu, sampean senikah tekuk dadana tertak tepak tangdi, tertak tepak tangdi. Paham? Jelas? Kun malan na pak, boleh pak? Malan na garwa. Malay tak tokar melolo. Jelas? Siap bu? Tak jawab. Aduh. Siap bu? Masih. Berarti ilmu yang saya sampaikan barusan langsung manfaat. Ya. Siap membiantakan yang lagi na bu? Alhamdulillah insyaallah. Tapi biasa. Kok tak mati warja aja ke insyaallah. Tak mati warja aja ke insyaallah dari Madura. Nanti mampir ya ke rumah ya. Insyaallah itu bisa dipastikan tidak mampir. Ketika ditegur, loh kok tidak mampir ke rumah? Apanya? Apanya? Insya Allah jika Allah berkehendak, berarti Allah tidak berkehendak. Allah dijadikan tameng untuk melakukan hal yang tidak baik, betul? Jadi makai insya Allah jawab aku yang kuyon. On keran lecek kalau ngotak tak bisa, wis lah. Tanya lagi boleh. Ngomong lagi kita makan ke pengajian. Siap untuk tak nyangka kelakina Cik Andi boleh? Siap? Pakun tak bisa? Tak sukses ya? Pakun. Duh ya Allah. Tapi ngaji. Tapi ngaji. Tapi tanding balai. Berarti memang untuk urusan ini wanita memang tidak bisa ditawar. Aduh, tidak bisa ditawar. Ya sudah, lanjut. Wal hasadu. Apalagi yang kedua adalah dengki. Hasad. Yang menurut ulama penyakit diri, penyakit jiwa yang tidak akan pernah sembuh sampai mati adalah dengki. Ada dokter tidak bisa sembuh. Keng mongun matoron bisa. Tensinya diturunkan. Calling down. Turunkan. Bola bisa. Keng montaron tidak bisa. Biasanya orang-orang nggak nikah tanda apa? Mun beda tetangga nanti kebungaan tahu kada?
pasti dia kalau ada tetangga mendapatkan nikmat, pasti dia yang lebih tahu terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia setiap hari meneliti tetangga. Anro molekul kas salah kulkas 2 pintu masih cantik. Bahkan ada yang sampai lebih konyol lagi kata-katanya. Iya, polan ki jajah. Iya, pikap yakin. Lo kok tahu aku laku. Pakun letak keren dia pagi ya. Tuh ya Allah. Orang yang melakukan seperti ini oleh Allah akan diberi 5 penyakit kronis, lebih kronis daripada COVID-19. Apa itu? 1, hammun la yang qati'u, susah yang tidak pernah ada selesai-selesainya. Susah yang tidak ada selesai-selesainya. Mun tak tahu susah tak gelem mareh. Tompes bang. Tompes bang. Tak tahu mana. Ya, polan ki kecocokin. Lu kok laku. Adik, ini orang yang seperti ini akan punya penyakit apa? Dia akan diberikan oleh Allah susah yang tidak akan pernah ada selesai-selesainya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah. Yang kedua apa? Musibatun la yujaru alaiha. Dia akan mendapatkan musibah, tapi musibah bila mana terjadi kepada dirinya, musibah itu tidak pernah diberi pahala oleh Allah. Kalau kita dapat musibah kan diberi pahala. Sambian mun kering kan diberi ganjaran. Ada 3 yang dicabut oleh Allah ketika kita sakit. 1, kesehatannya diambil. 2, rasa makanan diambil. 3, dosa diambil. Bila mana dia sembuh dari penyakitnya, maka 2 yang dikembalikan, 1 yang tidak dikembalikan. 1, kesehatan dikembalikan oleh Allah. 2, rasa mencicipi makanan itu dikembalikan oleh Allah seperti semula. Tapi yang 1, dosa yang dulu diambil oleh Allah tidak pernah dikembalikan lagi oleh Allah. Ya, modern yang kering. Tapi bagi orang yang selalu dengki kepada seseorang, maka dia diberi musibah oleh Allah. Musibahnya itu tidak akan pernah mendapatkan pahala. Maka mbian mon oleh musibah, cepah langsung ngocak ujian. Saya ulang, mbian mon oleh musibah jangan langsung ujian. Kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, belum tentu musibah itu jadi ujian. Kenapa? Ujian itu bagi orang yang sekolah. Tidak sekolah bukan ujian. Jadi orang ujian itu adalah orang yang sekolah. Bagi yang tidak sekolah berarti bukan ujian. Jadi kalau tidak naik kelas itu bukan berarti dia apa? Karena musibah bukan ujian. Apa? Tapi tindakan, sanksi. Jadi pun guluan kambian tak tahu mana sekolah, berarti itu sanksi, menoleh musibah. Apa aja ngerang-ngerang, ya ngelak sekongang ngarwa, ipon bolan jet pejang ngerang-ngerang jet, dari duhur ke asar ngerang, di masa apa aja nggak menolong. Ya, tapi yang dimaksud jarang-jarang, kadang lah apa aja, kadang lah tak apa aja. Kemudian juga puasa juga begitu. 30 hari isi dari 1 bulan yang lengkap alhamdulillah 20, 10-nya mokel. Berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bagi orang yang sering melakukan seperti ini, dia mendapatkan musibah bukan ujian tapi sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dah. Apalagi madzamma la yuhmadu biha. Dia dicaci
tapi cacian itu tidak akan pernah berbuah apa? Pujian. Satu contoh, ambian ngojain setong orang, sekojain menikah orang bagus, kengi kojain mana ambian, kedua ku laku sekojain bekal ipoci, tak kira kojain mana, paham? Sengojain ring seorang, keng semoci benyaan, sebab sengojain jadi cat lebaci, mun lebaci magi alaku apa bakun? Salah di mata dia, tapi makilah darah mak salah. Harus jadi nganu, benar benar. Itu ada yang kurang nganu deh. Dah iya kia mon orang kadung seneng, makai salah apa kun ben. Dah jadi repot kia. Kemudian apa? Yaskhatu alaihi Rabb, dia itu akan dimarahi oleh Allah. Naudzubillah. Min nabi doa kan naik Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhaka, ridhamu, wal jannah, surgamu, wal jannah, surga, wa na'udzubika, jauhkan, mohon jauhkan ya Allah dari marahmu, dari murkamu, dan jauhkan kami juga ya Allah dari nerakamu. Baban menitukan ya Allah, jadi itukan kiai boleh pelengan, bini tak nyapa pelengan, boleh baca itukan ya Allah, pasti siapa ben Allah. Naudzubillah min dzalik. Benar muka ku laku dari siapa kada ben Allah. Kita disapa oleh Rasulullah, nanti di surga kita ketemu dengan Rasulullah, kita bersama Rasulullah, diajak masuk surga oleh Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah, bisa mencium tangan Rasulullah. Yang kelima, tughlaqu alaihi abwabut taufik, orang yang dengki kepada orang lain itu akan ditutupi oleh Allah pintu-pintu kebaikan, kekuatan kebaikan ditutup. Banalah aku kebagusan buruk, alaku kebagusan buruk, alaku kebagusan buruk, alaku kecubaan dadi menol. Manolah makilah majar dadi, makilah majar dadi, makilah lanang dadi. Insyaallah. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, wattirah. Apa tirah itu? Meramal-ramal buruk, aramal sibak juba ambui. Makin ni ke bulan apa? Ulang nak boleh? Bulan apa? Mon bulan Dzulhijjah, maaf, mon bulan Hijriah bulan apa? Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ni kan muljan apa tan? Mulja minha arba'atun hurum. Allah adabu dari 12 bulan selama setahun, pada 4 bulan semulja. Dari 12 bulan dalam setahun ada 4 bulan yang mulia. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab, Ramadan, 4 Rajab, pas yoba bandreng Madura, Dzulqa'dah, Takepe, Dzulhijjah, Reraja, Muharram, Sorah, Rajab, Recep. Bisa? Jaya-jaya bisa? Aja-aja, si aja-aja. Apa aja-aja itu? Oh, aja-aja itu baik-baik. Oh iya. Kok sambil ajar? Kalau nehi itu enggak ya? Kalau nehi itu tidak. Oh tidak ya? Ah, iya tidak. Allah, kut cuh tahir. Sudah. Ini ngagir. Jadi Dzulqa'dah pas bili orang bayi nyamai bulan lebah tako mak batako bin makabin moni kocak bulan takepe tako apa tako take tahu takepe kejepit
terjepit ya. Jadi pada saya ngocak nih kak, mohon gula setujuan nih kak, bulan la setuju gula la apa la ngelaen pemisah antara dua Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri bulan Syawal, setelah itu bulan Dzul Qa'dah, Idul Adha bulan Dzul Hijjah. La tak kepek. Kila kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma yunji minhunna, bagaimana cara menyelamatkan dari itu semua? Teromyan, terus selamat dah? Ya bu, ini lagi bu. Sangkaan tadi biar tidak berbuah kenyataan. Dengki tadi biar tidak ada 5 musibah yang terjadi. Yang ketiga adalah at-tirah, meramal-ramal buruk bisa menjadi tidak nyata. Maka ini konsepnya, resepnya. Jadi mbian setelok wanita montro selamat ta, makin mbian dengki keng selamat umpama. Bademarin lu nang dulu. Makin mbian nyangka selamat, dan ternyata mbian tirah meramal-ramal buruk juga selamat. Bagaimana caranya? Ikuti resep berikut ini. Genteng ya. Gus Asmi ya. Kok andi santri nyaman suaranya ya. Jaunjang melolo tak ngaji deh pak. Lagi bantar dan nak ngunjung si kasra. Awal musibah tak ngaji. La jangan nak. Jadi usamit kan kok. La. Kecuali liburan aja ngunjung. Mohon setia la tak ngaji ya. Daripada nak pemontu kembali ngaji baca ngunjung. Tina lah ini ngaki besok. Santri bini tak boleh terong. Lan. Woi. Gimana tak sampai kerja ya roja yang bini santri anyar setia banyak di lagu wajib. Asar nangis. Allah ajak sebut jangan nangis lagi ya. Santri watuan nengat jadi torot jadi cokocong tep kelawak itu dalam biar nanti lah anu jadi Indonesia Raya. Qala bersabda Rasulullah, nah bilang lagi Rasulullah ada bu dari mentera selamat dah. Idza hasatta fala tabghi, idza hasatta fala tabghi, mun dengki banjak resarian. Dan maksudnya idza kana al hasadu fi qalbika, bila mana rasa dengki itu masih ada di hatimu, fala tudhirhu, jangan kau tampakkan. Mun ki bedening yate cek ko jaki mun toro selamat ta. Paham ki? Wala tadhkur anhu bisu, jangan engkau mengingat menyebut anhu dari orang yang kamu dengki bisu dengan jelek. Tetimnya aja sini enggak tertom pasal terang tergemedang jago jaki mun gun dengki dalam neng magilaan noro letemuan di sepeda anyar punya neng mun gun lerek ro tarap aja neng mun baru demeda tanya kapan beli sepeda motor kemarin kredit apa kontan para merier ya lah merier dibudin bang ngocak kredit walau cak kata tangke di badan bong sombong ternyata ulin kredit. Oh bengkoy sanggup kontan mungkin kredit makin kau tahu pah ngocak saya keju bedi mata kredit kia fa inna Allah ta'ala la yu'akhidu bima fi qalbika ma lam takul bilisanika au ta'malu amalan ala dhalik, karena Allah itu tidak akan pernah menyiksa memberikan musibah selama masih ada dalam hati belum diucapkan di lisan. Begitu loh, paham? Jadi mian bagi baci kau neng apa saki bayi
Jadi ya, mohon baik iko jaki musibah. Mohon iko jaki musibah. Terjadi. Mohon kun lemate, mau dulmuan toro. Paham? Pentawan nanti itu urusan Allah. Kita tidak usah ikut-ikut. Nahnu nahkumu bidzawahir. Wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi yang dohir-dohir saja. Allah itu yang tahu tentang as-sarair, urusan rahasia Allah yang tahu. Kita tidak usah ikut-ikut. Paham gitu? Seperti Anda mau membeli mau membeli sesuatu di tempat kuliner makanan. Ambianja sok masuk ke dapur. Pangocak, derma carana arako-rako terus tahu. Bila saya ngakan itu. Ambian mangocak, derma carana masak. Bila saya ngakan. Ya kecuali kula ceritain sarang Kiai Haji Muhammad Isbat Abdul Qadir Pira Timur, beliau keponakan Tabhetah Abdul Qadir kento sedulur sarang Kiai Haji Abdul Hamid Tabhetah almarhum rahmatullah alaih. Nama ibu Kiai Maimun Zubair itu katanya kalau datang ke satu daerah dan itu Islamnya minoritas, Islamnya sedikit, pasti pesanan makanannya adalah bukan daging tapi makanan laut, cukok tasek. Kenapa? Karena cukok tasek tak usah sambeli, mun daging usah sambeli. Tak kok misalnya beli tepak goreng kaper tak maca bismillah kan batang, jadi senyaman langsung cukok tasek. Ya mun ning Madura ya jelas Islam begitu loh. Atau datang ke daerahnya ini, ya di sana ya, itu mayoritas beragama Hindu. Jadi beragama Hindu. Maka yang jelas ketika menyembelih tidak baca basmalah. Maka yang kita harus makan adalah yang pesan adalah untuk makanan yang ada di laut saja, seafood ya. Iya. Ini. Cukup tono. Kepai. Kenapa? Tak usah beli. Karena pedang sehalal beda dua. Kenapa? Belum juga nase. Ada pedang arwan. Harus jangan mati jangan nyaman. Ah betul. Belang ya tuh rembian. Belang yang sampai sih sengakan. Beda sedek. Alhamdulillah. Mak kerumuan deh. Ya. Saboran. Ya kan? Kayak pakai gerumuan aja bangakan kata. Lagi. Tapi maaf ya, makanan itu dalam agama ada dua kriterianya, ada dua batasannya yang bagus. Apa? Halalan, thayyibah. Bagus ya? Halal dan juga baik untuk kesehatan. Umpama, maaf sekali lagi, Anda punya penyakit diabetes tinggi atau kencing manis, kadar gulanya tinggi, manis, padang ya dan mata, pambian ngocak, tak kira mate. Ada makanan memate, padahal dia diabetes loh, ini manis. Terlalu manis, tak haram. Siapa mau jak haram? Tak haram, tapi halalan, tapi kurang. Ya bang ngeronyo aja nih. Aduh. Pangoca selebat, tak haram. Keng ngeronyo. Bener. Saya ini punya penyakit dua yang jelas. Apa? Darah tinggi. Saya darah tinggi karena saya faktor gen keturunan dari ayah saya almarhum rahmatullah alaih. Udah darah tinggi terus belum bolong. Ini jatah kerja tang dia. Udah tahu sendiri aja. Tang dia. Nomor dua, asam lambung tinggi. Nah, karena mau pelengan gula pas sampai vertigo. Gila kan tak morok sepuh. Mohon maaf. Tara penjaga jawaban berapa kali entar kok kun sekalian berlekir mekikir. Metowa.
ngocak ki musli tamuro kaki berapa kali tak entar enggak gun sekalian gering Pak ikarasan dan sabar lenang lah ada gunanya kok entar ada pengajian jadi apa jangan udah gunanya habis itu udah gunanya ya mon Pak oleh gering sekali saya lah moro dia banyak komentar bacan pemain penonton neng masuk tak masuk bal kan baca pemain mon nolong nak sudah saya ini punya penyakit. Nah ketika penyakit itu saya tahu kalau ini penyakit saya adalah hipertensi asam lambung pas pada makanan yang mendorong untuk itu kambuh gula ada sekoni sebenting mari keng gula sejengkal pun setong tak bisa saja ada jengkal kok jadi jengkal bener mah dia makin biang jengkal dia apa cengi tak bisa saja kalau saya makan itu tanpa sambel itu bagaikan malam tanpa bintang angganan biar mau ngonceng gula kau tuh pada anu nak iya tidak makin ada apa nak sekali jadi yang lain lauk pauk tidak ada masalah sepenting beda iya dah iya jadi itu loh kalau undangan saya makanan wajib cengi anu lah cengi malu di jadi mau gula hadir kalau mana biar cengi nak ada ada orang laki terus orang bini tanyaki apa sih keteroban lo nggak ketok lo nggak ambil Allah kan kita lanjut kemudian wa idza dhalanta fala tuhaqqiq jika kamu menyangka jika kamu punya sangkaan menyangka-nyangka jangan kamu membuat seakan-akan sangkaan itu menjadinya nyata gitu loh yakni idza dhananta bil muslim dhannasu fala taj'al alaika haqiqatan ma lam tara bil muayyanah kamu jika menyangka kepada seseorang jangan seakan-akan nyata pokon mun rawakun leda iya kan nyata berarti pokon rawakun leda iya pokoknya saya yakin dia begitu lah ini bukan sangkaan sudah menuju kepada sebuah keyakinan ketika sudah menuju kepada sebuah keyakinan maka itu akan dijadikan sebuah kenyataan oleh Allah jelas keng moneng kok corakan tapi keng corakan benih deh ya pakun deh sudah bahaya gini kan paham gak mohon gun kayaknya ini begini itu tidak terjadi tapi pakun nih kan musibah nih jangan sampai terjadi terus wa idza tatayyarta famdi jika kamu mendengar hal-hal ramalan buruk lewat saja fala tarji kamu jangan kembali bagaimana maksudnya idza aratal khuruj ila maudiin bila kamu ingin keluar menuju kepada suatu tempat fasamita sauta hamah kemudian kamu itu mendengar ada suara yang menakutkan au sauta ak satu burung bunyi suara burung ak jak saking kanto kuwak udah mati kota apa manu apa roh mon maleng ke maleng bila jan sama bang ngucak nalpe padahal manton saya nalpe cermat kok awih talaja syai'un min adaik atau tubuhmu ini menggigil abing bring loh tuh bodoh tintatin pak bodoh boleh tengah ibu bawa tintatin ya bah tepaga di andin nih famdi wala darji lewat saja jangan kau kembali
Nanti pian mun keluar Roma, pah ngabas pada barang mencurigakan, jangan diramali buruk. Mangkat, jak beli. Keluar ngabas olar, pah ngocak, tak kira sukses. Kita sukses aja kita makan. Karena ada kadang itu ya. Keluar rumah ternyata melihat ular. Berangkat, jangan diramal buruk. Nah kalau tidak sukses, ya berarti keng tak kesokan ya Allah. Ini keng bola nolar lah. Lu jamian di olar. Apa mapun repot dah. Ketika keluar, yuk baca apa? Bismillahi tawakkaltu wala haula. Atau kalau ingin lengkap, Bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mun lamba daya ke? Jadi ngai, are kok dari ramal lamba. Bila lah anu? Nengi lambang Bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pas baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selekor, mari selekor, pausan. Tegel tu. Begitu. Mon santan si kanan, mereka, ya, ada yang mon lambat dari ngasteten. Kalau dulu ingin bepergian jauh, apa yang ditulis? Innalladzi faradha alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Atau nulis Allah Muhammad ketok tengahan das se Muhammad esambi alfan Allah nah labang anapa Allah Muhammad tidak akan pernah berpisah. Di mana ada sebutan Allah pasti di situ ada sebutan Nabi Muhammad. La ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi artinya pakuna beli ke Roma. Jadi begitu dulu. Maksudnya aja ada apa lah pamangka. Aduh, letek temu sokon aja mangkat di mangkada antar ke masjid letek temu apa sakacer apa sakana. Letak mangkada bareng harus cat aja. Dulu lo ada ulama dulu itu masuk ke dalam kamar mandi, ternyata kaki kanan yang masuk terlebih dahulu. Itu dari saking menyesalnya, menangis, merasa bersalah kepada Allah sampai 41 hari. Disuruh selamat. Sehingga orang-orang yang seperti itu didatangi oleh setan. Apa kata setan? Hei fulan, saya dulu datang kepadamu itu sebesar unta, sekarang sudah sebesar burung perkutut. Artinya apa? Engkau lambas entar ke Andrek lempo. Setikok kali ini gini. Gara-gara apa? Ngakak ngampung ngakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Laburu. Tidung ben binina pengarah ngamponga. Allahumma jannibna syaitan. Laburu. Antara kejedeng, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. La kalawar la tak nengok nyongok. Ya pun masalah kejedeng langsung dibuka tojo WC nongkok. Langsung alhamdulillah langsung jangan setan tangkancai lempor salah laporan John po lempor apa wajib lempon kan ya aduh tak tahu apa aja tang dia dak jawa jangan mak nyemak tedung letek temu olon nah sokon selake bercetak ke sebini sokon sebini bercetak ke selake dibudina akhirnya apa dia bukan bermimpi baik bukan bertemu Nabi tombak absaab. Paham? Oleh karena itu, ayo perbanyak zikir kepada Allah, terutama bacaan-bacaan yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantinya kita akan diselamatkan dan akan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Gelas sampean hafal Allahumma ya latifan bi khalqi, ya latifan bi khalqi hafal. Itu dibaca pagi 11, sore 11. Itu akan diselamatkan dari seluruh musibah. Mun beda kerekongan lemate baca 11 nganu perempekan dak remah baca 11 acurak sampean ira-ara orang baca 11 baca boleh ayo mulai hafal ya
ban santre masih lagu akidina dari lagu naru tahu kamu lagu tahu dari mana ja bedi di maan santre mak salbud dia ngarai ke pulau ngapa nembun ru ngarai lihat ya teman dari mana aduh sini menemu lagu jadi ya makin hebat kenapa malaya hafal ya latifan bi khalqihi aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi ulduf bi ya latif ya alim ya khabir ni kambian monpet kepepet amalan dari besar kadino dari Balyan Ibni Malkan Abil Abbas Al-Khadir alaihissalam monta apal Nabi Khidir dari bailah dia jauh aja Musleh Adnan dia tak report Musleh dia tahu jalan nah kak Dito 11 kali sampean baca pagi 11 kali makin baca sore insyaallah kak Dito kuleban sampean bekal ibaring barokah manfaat dan insyaallah kata hajat demikian yang bisa saya sampaikan tanpa terasa isya sudah datang lagi langsung lanjut ke pengajian ke Ampunten Sumenep masih jauh ayo Al-Banjari turun ngereng mau sholawat